Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah asli Raden Kian Santang, penyebar agama Islam di tanah Jawa. Sejatinya untuk memahami cerita ini, Anda perlu meneguhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kali ini kita akan memasuki pembahasan ranah ketuhanan dan alam gaib. Kami menghimbau kepada Anda untuk mengosongkan gelas yang terisi agar menghindarkan kita dari perdebatan. Sebelum mendengarkan beberapa fakta sejarah asli dari penjelasan empiris yang kami dapatkan dari narasumber yang mengalami peristiwa sejarah mengenai tokoh-tokoh yang diterangkan dalam video, disampaikan dengan gamblang apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan maupun dikurangi. Cerita ketiga, Raden Kian Santang. Cikal bakal masuknya Islam di Nusantara. Pada cerita sebelumnya, setelah Sun Gokong pensiun dan bertapa sekian lama, melewati beberapa peradaban, sukmanya ditarik oleh Kujang Prabu Siliwangi, dan masuklah sukma tersebut ke dalam kandungan dari Dewi Subang Larang. Saat terakhir, Raden Kian Santang diberi nama Walang Sungsang, terakhir dengan kekebalan dan ilmu Pancasona karena sukma Sun Gokong. Walang Sungsang kecil senang berburu, melalang buana ke daerah manapun yang ia suka. Saat beranjak dewasa, ia meminta kepada ayahnya untuk mengubah namanya menjadi Kian Santang. Lalu meminta juga untuk menjadi jenderal perang dari tentara kerajaan Pajajaran dan membasmi pemberontak tanpa kenal ampun. Baginya, pemberontak yang diampuni ayahnya akan selalu muncul sebagai pemberontak di kemudian hari. Maka tiada ampun baginya untuk pemberontak kerajaan Pajajaran. Raden Kian Santang kecil juga pernah sakit hingga hampir meninggal. Tiada orang yang bisa menyembuhkan kecuali Ki Kendil dengan golok yang biasa ia pakai untuk mengolah hasil buruan. Ki Kendil adalah pengikut setia Prabu Siliwangi. Ia adalah jelmaan dari Abah Semar, yaitu ciptaan atau anak dari Sun Gokong. Setelah menyembuhkan Raden Kian Santang, Ki Kendil menghilang karena Ki Kendil tahu bahwa Raden Kian Santang adalah ayahnya sendiri. Pada suatu saat sebelum kerajaan Pajajaran berdiri, zaman tanah Jawa masih kerajaan Majapahit, ada sebuah perjanjian antara Abah Semar dengan Syekh Subahir yang merupakan jelmaan malaikat Jibril. Syekh Subahir menyampaikan bahwa suatu saat Islam akan ada di tanah Jawa. Abah Semar pun menjawab, asal tidak ada paksaan di masyarakat dan masyarakat menerimanya. Pada zaman Pajajaran, Hindu sebagai agama mayoritas akan sangat sulit untuk Islam masuk ke dalamnya. Namun dengan kuasa Allah, pada suatu malam Raden Kian Santang bermimpi ada orang kuat di tanah suci bernama Ali. Ali di sini bukan Syekh Ali yang beredar di masyarakat, jelas itu salah. Ali yang dimaksud di sini adalah Sayyidina Ali, sahabat Nabi Muhammad SAW. Raden Kian Santang bermimpi bahwa Ali adalah orang tua, lalu ia bertanya kepada ayahnya, Prabu Siliwangi, "Bapak, di tanah suci ada orang kuat bernama Ali. Apakah ia orang tua?" Lalu dijawab Prabu Siliwangi,
Iya, Ceng. Ada. Dia anak muda. Raden Kian Santang menampik dengan menjawab, "Bukan, Ayah. Dia orang yang sudah tua. Aku ingin melawannya." Dengan lemah lembut, Prabu Siliwangi melarang, "Jangan, Ceng. Sudah, jangan pergi ke sana." Tapi dengan kehendak dan niat untuk mengalahkan seseorang yang lebih kuat dari dirinya, Raden Kian Santang terbang ke Tanah Suci untuk menemui Ali. Dalam perbincangannya, Raden Kian Santang menggunakan bahasa isyarat karena perbedaan bahasa di Tanah Suci. Bertemulah ia dengan seorang kakek-kakek yang mirip dengan mimpinya itu. Ia menanyakan sosok Ali dengan bahasa isyarat. "Saya ingin bertemu Ali, Kek." Ali pun menunjuk ke arah Ka'bah. "Ayo, ke sana dulu." Lalu Ali menancapkan tongkatnya ke dalam tanah dan berjalan ke arah Ka'bah. Seolah-olah lupa dengan tongkatnya, kakek itu meminta tolong kepada Raden Kian Santang untuk mencabut tongkatnya. Dengan penuh percaya diri, Raden Kian Santang mencabut tongkat. Tapi tongkat itu semakin tertancap. Semakin dicabut, tongkat itu semakin tertanam, dan kaki Raden Kian Santang amblas terpendam ke dalam tanah hingga tangannya robek dan mengucurkan darah. Selama hidupnya, Raden Kian Santang tidak pernah melihat darahnya sendiri. Melihat kesaktian kakek tua itu, warga Mekah berseru, "Ali, Ali, Ali." Dalam seketika kakek tua itu berubah menjadi anak muda, bahkan 7 tahun lebih muda dari Raden Kian Santang. Dalam benak Raden Kian Santang, ia malu sekaligus bingung, bahkan tidak pun perang. Dirinya mencabut tongkat saja tidak mampu. Di hadapan Sayyidina Ali, untung saja tiada orang tanah Pasundan di Tanah Suci, karena Raden Kian Santang kala itu masih arogan untuk selalu menantang orang yang kuat, lalu mengalahkannya. Kini ia menyaksikan darahnya sendiri bahkan tanpa sebuah pertandingan adu kekuatan. Memang di sana apa sesembahannya?" Sayyidina Ali menanyakan itu kepada Raden Kian Santang. Sayyidina Ali pun sebenarnya sudah tahu bahwa Raden Kian Santang adalah anak raja dari Tanah Pasundan. Raden Kian Santang pun menjawab, "Sesembahan saya Sang Hyang Wiriwasa, karena masih menganut ajaran Hindu. Di sini tidak bisa pakai itu, Coba sebut Sang Hyang Wiriwasa lalu cabut tongkatnya." Lalu Raden Kian Santang menyebut sesembahannya dan mencabut tongkatnya. Tongkat itu tetap tidak tercabut. Lalu Ali berkata, "Coba sebut Allahu Akbar." Raden Kian Santang menyebut asma Allah dan tercabutlah tongkat itu. Adegan itu diulangi hingga 3 kali, mencabut dan menanamkan tongkat lagi. Setelah itu Raden Kian Santang dengan pendiriannya bahwa siapa yang mampu mengalahkannya, maka apapun yang ia minta akan dilakukan Raden Kian Santang. Tapi Sayyidina Ali tidak menginginkan apapun. Akhirnya Raden Kian Santang menganggapnya sebagai guru. Lalu diislamkanlah Raden Kian Santang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan nama baru, yaitu Syekh Rahmat Suci. Setelah beberapa saat, Raden Kian Santang pun pulang ke Tanah Pasundan, kerajaan Pajajaran, lalu membujuk ayahnya untuk masuk ke agama Islam. "Bapak, ilmu yang Bapak ajarkan tidak mempan di sana. Maka ayolah Bapak masuk Islam." Prabu Siliwangi berkata, "Nanti ya, Ceng, Bapak pikir-pikir dulu." Keesokan harinya, Raden Kian Santang membujuk lagi. Hingga 3 hari kemudian, Raden Kian Santang membujuk Prabu Siliwangi untuk masuk ke agama Islam.
"Bapak, ayolah masuk ke agama Islam." Prabu Siliwangi pun menjawab, "Tidak, Ceng, tidak bisa." Karena Raden Kian Santang yang terus mengotot, lalu Prabu Siliwangi pun menancapkan bambu ke tanah. Pada kala itu memang suasananya dalam pengejaran. Prabu Siliwangi dikejar oleh Raden Kian Santang. Setelah bambu tertancap, maka jadilah seluruh kerajaan Pajajaran menjadi belantara hutan rimba, dan Prabu Siliwangi pun menghilang dari kejaran anaknya. Kerajaan Pajajaran pun lenyap seketika tanpa bekas. Hingga kini, jika ada bambu kuning di setiap hutan, artinya Prabu Siliwangi pernah menapakkan kaki di tempat itu. Bambu kuning adalah perwujudan dari rendak-rendak jubah Prabu Siliwangi. Raden Kian Santang pun tidak pernah menemukan ayahnya hingga kini. Raden Kian Santang lalu mengajak rakyat Pajajaran untuk menjadi Islam tanpa mengetahui tata cara yang baik dan benar. Salah satunya yang hingga sekarang mewangi yaitu Salam Tunggal, yang meninggal karena khitan yang memotong seluruh bagian zakar. Di kuburannya ditancapkan pohon salam yang hingga kini bermanfaat. Karena belum mengetahui tata cara, Raden Kian Santang berpikir jika begini, rakyat Pajajaran akan habis. Saat itu Raden Kian Santang masih sering diajarkan Sayyidina Ali di Batu Quran yang berada di daerah Pandeglang, Pemandian Cibulakan. Raden Kian Santang pergi ke Tanah Suci lagi untuk belajar Islam secara mendalam selama 3 tahun bersama adiknya Lara Santang. Raden Kian Santang bercerita kepada Rasul bahwa ia telah memaksa bapaknya, Prabu Siliwangi, untuk masuk Islam. Rasul pun merespon bahwa apa yang dilakukan Raden Kian Santang itu salah. Kata Rasul, agama itu tidak bisa dipaksakan. Rasul pernah berkata kepada Raden Kian Santang bahwa Raden Kian Santang adalah bapak dari segala bapak. Atau yang kita tahu bahwa Raden Kian Santang adalah Nabi Adam. Namun pada saat itu Raden Kian Santang tidak tahu maksud dari pernyataan Rasul. Rasul pun mengajarkan hadoroh yang hanya diberikan kepada muridnya dan keturunannya. Rasul pun berkata, jika ada anak cucunya yang berhadoroh persis seperti yang diajarkan, maka itu adalah anak cucuku. Keringat Rasul sangat harum dan wangi. Tidak akan hilang berbulan-bulan. Senjata apapun tidak pernah mengenai Rasul. Maka jika ada yang bilang Rasul pernah babak belur dan berdarah-darah, itu salah. Itu jelas menghinakan Rasul kita. Raden Kian Santang di sana pun ikut berperang, namun Raden Kian Santang tak ingin namanya dimasukkan ke dalam kitab manapun. Maka dari itu sejarah Raden Kian Santang tidak akan ada dalam kitab manapun. Yang ada hanyalah riwayat secara lisan, tapi belum tentu empiris. Di sana Raden Kian Santang banyak diajarkan tentang Islam. Setelah 3 tahun, Raden Kian Santang diberi 3 kitab Quran, masing-masing dari kulit domba, lalu dari kulit onta, dan dari kulit korma. Lalu pulanglah Raden Kian Santang ke tanah Pasundan. Ia langsung mendarat di Cirebon setelah 3 tahun mempelajari Islam. Lara Santang menikah dengan keturunan Rasul dan dikaruniai anak, yaitu Syarif Hidayatullah. Raden Kian Santang lalu melalang buana seantero Nusantara dari barat hingga timur, menyebarkan Islam dengan berbagai nama, seperti Boros Ngora, Syekh Rahmat Suci, Cakrabuana, dan masih banyak lagi. Tidak memakai nama Raden Kian Santang. Lalu membentuk 9 wali yang dikenal masyarakat luas.
Masih banyak pembahasan tentang Raden Kian Santang, seperti pembahasan 7 istri Raden Kian Santang yang bukan dari golongan manusia. Akan kami bahas di lain kesempatan. Untuk video kali ini kita cukupkan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.